Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita bakalan belajar tentang silogisme ya. Untuk yang pertama kali jumpa abang, nama abang yang ini ya, Afgan. Salah ya, Rabil ya. Baik, nah silogisme ini adalah bagian dari logika matematik ya. Jadi kalau di UTBK ini bagian matematiknya adik-adik ya. Ada beberapa hal yang kita harus ingatkan kembali, yaitu penyataan dan ingkaran ya, kemudian ada indikasi, terus baru kita bahas silogismenya itu sendiri ya. Nah, tentang pernyataan, yuk kita coba lihat ya, pernyataan dan ingkarannya. Apa itu pernyataan? Ya udah, pernyataan singkat aja gitu ya. Misalkan kita sebut Andi adalah dokter gitu kan, adalah dokter. Nah, ini pernyataan, ya udah, Andi adalah dokter gitu ya. Andi adalah dokter. Nah, biasanya kita lambangkan dia dengan P gitu ya. Andi adalah dokter gitu kan. Nah, ingkarannya apa? Ya, ingkarannya kita lambangkan dia dengan seperti ini adik-adik. Nah, ingkaran P ya, kalau yang ini P, misalkan sebuah pernyataan P, Andi adalah dokter, maka ingkaran dari P kita harus sebut bahwa Andi bukan dokter. Nah, mesti seperti ini adik-adik. Andi bukan dokter, itu ingkarannya. Kalau kita sebut Andi adalah guru, Andi adalah guru. Nah, ini ingkaran bukan? Maka jawabannya ini bukan ingkaran adik-adik ya. Walaupun ini bertentangan dengan pernyataan P ya. Kenapa ini bukan? Di mana letak salahnya? Nah, di sini nih. Nah, yang buat dia salah. Kenapa? Karena profesi dalam konteks ini yang dibicarakan hanya dokter, tidak ada profesi-profesi lain, ya kan? Nah, nanti di soal-soal itu kita harus berpikir sesuai dengan konteks yang diberikan saja. Ya, tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh berpikir di luar dari itu. Ya, jadi ketika kita masukkan guru, berarti kita sudah masukkan konteks yang lain dan itu tidak diperbolehkan, gitu ya, tidak diperbolehkan. Jadi negasinya adalah Andi bukan dokter, gitu ya. Bisa dipahami adik-adik ya? Baik. Misalkan sebuah pernyataan, abang nih, ya, abang berkemeja hitam misalkan, berkemeja hitam. Maka negasinya apa nanti? Ya, negasinya adalah abang tidak berkemeja. Itu agak ini ya, agak kurang elok ya. Kita sebut aja abang berkemeja juga, cuma negasi hitam apa? Negasi dari hitam, putih. Nah, tidak boleh. Berarti kalau putih sudah melibatkan warna lain misalkan ya, maka negasi hitam adalah bukan hitam ya, adik-adik ya, bukan hitam ya. Maksudnya bukan hitam ya, terserah nanti mau merah kayak, mau biru kayak, mau polkadot kayak, terserah ya kan. Yang penting dia bukan hitam ya. Jadi kita harus berpikir sesuai dengan konteks yang diberikan gitu ya. Baik. Nah, yang berikutnya adik-adik. Yang B adalah implikasi. Nah, apa ini implikasi? Implikasi ini sudah menggambarkan atau mendeskripsikan tentang hubungan dua pernyataan ya. Kalau ini kan kita masih satu pernyataan. Nah, sekarang kita sudah menghubungkan dua pernyataan gitu ya, pernyataan majemuk ya. Nah, implikasi ini biasanya ditandai dengan kalimat seperti ini. Ada kata jika, terus ada makanya ya. Jika maka gitu ya. Atau secara matematik dituliskan dengan jika P maka Q. Ya, dituliskan seperti ini, ada tanda panahnya di tengah. Nah, itu tanda dari hubungan implikasi gitu ya. Contohnya apa? Misalkan nih, jika saya sarapan, ya, maka saya apa misalkan sanggup upacara gitu kan, sanggup berdiri upacara. Ya udah, berdiri upacara. Nah, seperti ini contohnya tadi. Jika saya sarapan, maka saya sanggup berdiri untuk upacara ya. Nah, mungkin kalian masih upacara kan? Oke. Baik.
Nah, yang ke C, sekarang kita masuk yang bagian silogismenya. Nah, adik-adik, kalau silogisme ini merupakan suatu metode penarikan simpulan dari beberapa premis yang diberikan ya. Kita sebut aja ada 2 premis ya. Oke, kita langsung masuk ke rumusannya ya. Rumusannya seperti ini adik-adik. Jika P maka Q, terus jika Q maka R, maka hasil simpulannya adik-adik, simpulannya adalah P maka R gitu ya. P maka R adik-adik ya. Bisa? Nah, misalkan ini kita ambil contoh. Ada contoh misalkan jika kendaraan bermotor ya, misalnya kendaraan bermotor itu banyak ya, banyak digunakan, maka akan terjadi polusi, misalkan ya, polusi udara gitu ya, polusi udara, singkat aja. Ini disebut dengan premis aja ya, premis. Nah, ini premis, nah ini premis 1, ya ini premis 2 ya. Terus premis 2-nya bilang jika ada polusi, maka jumlah penderita kanker paru-paru itu meningkat. Nah, meningkat. Oke, maka simpulan dari 2 premis ini apa simpulannya? Nah, kita lihat jika kendaraan bermotor banyak itu misalkan P gitu kan, maka terjadi polusinya kita misalkan dengan Q gitu kan. Nah, ini jika ada polusi Q, jumlah penderita kanker paru-paru itu meningkat. Nah, ini sebagai R-nya ya. Kalau kita ambil rumusnya dari hasil simpulannya P maka R ya, jadi kita bisa tuliskan simpulannya jika kendaraan bermotor itu banyak, ya, banyak digunakan maksudnya. Banyak digunakan ya, maka simpulannya R kan? Maka penderita kanker paru-paru itu meningkat ya, penderita kanker paru-paru itu meningkat ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, jadi adik-adik di soal-soal ini caranya gimana nih? Kita lihat adik-adik dari premis 1 dan premis 2 itu kira-kira dihubungkan oleh apa? Benang merahnya apa gitu kan? Kita lihat samanya itu di mana? Nah, samanya itu kan di Q. Jadi ibaratnya ini benang merahnya tuh Q-nya. Di simpulan Q itu tidak disebut lagi. Nah, gitu tuh cara simpulkan. Jadi simpulan itu mesti punya nilai kebaruan ya, harus baru gitu ya. Sehingga yang sama itu tidak perlu disebutkan lagi ya, yang sama tidak perlu disebutkan lagi. Nah, dari 2 premis ini samanya itu di mana? Samanya itu kan ada di kata polusi ya, samanya ada di kata polusi, sehingga pada simpulan polusinya tidak perlu disebutkan lagi gitu ya. Jika P maka Q, jika Q maka R, simpulannya jika P maka R ya, polusinya tidak perlu disebutkan lagi. Nah, seperti itulah cara penarikan simpulan dengan silogisme kurang lebih ya. Jadi ibaratnya kalau kita tuliskan jika A sama dengan B, A sama dengan C, maka simpulan dari 2 premis ini apa adik? Ya. Mungkin kalian bilang, oh bang, A sama dengan B sama dengan C. Nah, kalau seperti ini kan mengulang. Yang mana yang kita ulang? Nah, ini A sama dengan B kan sudah ada. Nah, simpulan tidak boleh seperti itu. Simpulan mesti punya nilai kebaruan gitu ya. Harus punya harus berbeda dari premis-premis yang sudah diberikan tadi ya. Maka caranya gimana adik-adik? Caranya langsung aja kalian lihat apa nih yang sama antara premis 1 dan premis 2. Yang sama kan A-nya.
ya, bukan Geraldine ya, waduh ya. Jadi A-nya yang sama ya. Maka A-nya bisa kita coret ya, tidak perlu kita sebutkan lagi. Berarti simpulannya nanti menjadi B sama dengan C gitu ya, simpulannya B sama dengan C. Nah, seperti itu kurang lebih penarikan simpulan dengan silogisme ya. Apakah bisa dipahami adik-adik? Baik.